ketemu lagi dengan Kak Hartin. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang konsep pertidaksamaan. Nah, sebelum masuk ke materi, silahkan kalian yang baru menemukan channel ini, kalian subscribe terlebih dahulu ya, supaya kakak lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang matematika yang tentunya akan bermanfaat buat kalian. Nah, untuk konsep pertidaksamaan ini yang pertama, jadi kalau misalkan kita akan belajar tentang pertidaksamaan, maka kita harus paham dahulu tentang notasi pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu kan artinya kan tidak sama ya, tidak sama. Kalau misalkan persamaan kan tentu kalian paham kalau persamaan itu tandanya adalah sama dengan. Kalau pertidaksamaan di sini ada 4 notasi yang sudah kakak tulis di sini. Yang pertama ini ada lambang seperti ini ya. Ini kita bacanya kurang dari atau lebih kecil dari. Nah, kalau misalkan tanda kurang dari ini kemudian kita kasih garis di bawahnya, ini dibacanya kurang dari sama dengan. Nah, kemudian yang ini kebalikannya ya, itu lebih besar dari atau lebih dari. Kalau dikasih garis di bawahnya itu lebih besar dari sama dengan. Nah, supaya nggak ketukar gimana? Supaya nggak ketukar, maka kan kalian kalau misalkan ada tanda seperti ini ya, tanda ini kalau misalkan kita kasih garis di depannya, kasih garis di depannya seperti ini kan sama seperti huruf K ya. K itu berarti kita bacanya kurang, jadi dia kurang dari. Nah, sedangkan kalau yang ini kalau misalkan kita kasih garis di depannya, maka dia seperti huruf B, berarti besar ya. Berarti kalau ada tanda seperti ini tuh tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk notasi-notasi ini itu nanti biasanya erat hubungannya dengan garis bilangan ya. Jadi untuk membuat garis bilangan maka kalian harus tahu notasi-notasi ini. Kalau misalkan nggak tahu nanti kalian akan ketukar. Kalau sudah ketukar maka nanti hasilnya akan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke garis bilangan. Garis bilangan itu apa sih? Jadi garis bilangan itu adalah sebuah garis yang mengandung bilangan-bilangan real ya, dari bulat, bukan, maksudnya dari positif sampai negatif ya. Nah, kemudian contohnya di sini misalkan kita disuruh gambarkan pertidaksamaan berikut ke dalam garis bilangan. Misalkan ada soal seperti itu. Nah, ini belum ada soalnya, kakak kasih soal ya. Yang pertama, misalkan ada soal X lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2, kita disuruh menggambar ke garis bilangan. Nah, menggambar ke garis bilangan lebih besar dari 2, maka yang pertama kan kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Kita bikin garis bilangannya. Kemudian karena di sini angkanya cuma 1 ya, cuma angka 2 ya. Nah, berarti kita kasih di sini angka 2 di tengah-tengah. Berarti kan dalam garis bilangan ini itu kan ada 2 bagian ya. Jadi si angka 2 ini sebenarnya dia membagi garis bilangan menjadi 2 bagian. Ya, yaitu bagian yang ada di sebelah kanannya angka 2 dan bagian yang ada di sebelah kirinya angka 2. Karena yang diminta di sini adalah lebih besar dari, kalau lebih besar 2 berarti kan angka 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Berarti lebih besar dari 2 berarti dia sebelah kanannya angka 2. Nah, berarti di sini sebelah kanannya angka 2. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian karena di sini tandanya hanya lebih dari, nggak ada sama dengannya, berarti si angka 2 ini dia tidak ikut ke dalam himpunan penyelesaian. Kalau dalam garis bilangan, maka si angka 2 ini nanti kita kasih notasi di sini kosong ya. Nah, kita kasih bulatan kosong. Bulatan kosong ini menandakan bahwa si 2 ini dia tidak ikut ke dalam penyelesaian. Gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya yang kedua misalkan ada X lebih besar sama dengan 2. Nah, hampir sama seperti contoh soal yang atas. Kalau yang pertama lebih besar aja, yang kedua lebih besar sama dengan. Nah, bedanya apa sama? Yang pertama kalian buat dahulu garis bilangan, kemudian di sini ada angka 2. Nah, jadi si angka 2 ini dia membagi garis bilangan menjadi 2 bagian, sebelah kanan sama sebelah kiri. Karena yang diminta lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya adalah sebelah kanan angka 2. Nah, karena ada sama dengannya, berarti di sini
penuh, kita kasih lingkaran penuh. Lingkaran penuh ini artinya menandakan bahwa si 2 ini ikut ke himpunan penyelesaian. Kemudian kita arsir di sebelah kanannya. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ada lebih besar dari, berarti kebalikannya ada kurang dari. X kurang dari 3, misalkan X kurang dari 3. Nah, sama, bikin garis bilangannya terlebih dahulu. Karena di sini hanya ada satu angka, yaitu angka 3. Angka 3 ya. Kurang dari 3 itu kan berarti ada angka 2, 0, min 1, min 10, dan min dan seterusnya ya. Jadi sebelah kirinya angka 3. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, karena di sini nggak ada sama dengannya, nggak ada garis di bawahnya notasi, berarti si 3 ini dia tidak ikut ke penyelesaian. Nah, kita kasih tanda bulatan, tetapi di sini kosong ya, nggak kita arsir. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, contoh lagi, misalkan X kurang dari sama dengan 3. Masih sama seperti soal yang ketiga, tetapi ini soalnya itu ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti sama kalian kita bikin garis bilangan, kasih angka 3 di sini. Nah, karena ada tanda sama dengannya, ada tanda garisnya di bawahnya notasi kurang dari, berarti si 3 ini ikut ke penyelesaian. Nah, ini kita kasih tanda penuh ya. Nah, sebelah kirinya berarti kurang dari. Nah, gitu ya. Nah, ini kan yang versi simpelnya. Nah, kalau yang versi 2, kalau misalkan ada 2 buah konstanta gimana, Kak? Nah, jadi misalkan nih yang kelima. Nah, yang kelima misalkan gambarlah pertidaksamaan berikut ke dalam garis bilangan. Misalkan ada 2 kurang dari X kurang dari 7. Nah, kalau seperti ini gimana? 2 kurang dari X kurang dari 7. Nah, artinya si X ini itu kan terletak di antara 2 sama 7. Ini X-nya ini ada di tengah-tengah antara 2 sama 7. Nah, berarti untuk membuat ke dalam garis bilangan, kita bikin dahulu garis bilangannya. Nah, ini ada angka 2 sama 7. Nah, yang paling kecil kan angka 2. Berarti angka 2 kan yang sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya itu angka 7. Nah, si X-nya ini terletak di antara 2 sama 7. Ini kan kita ngebacanya X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 7. Lebih besar dari 2 dan kurang dari 7. Berarti dia ada di antara 2 sama 7. Nah, berarti ini HP-nya. Nah, kemudian lihat apakah dia ada tanda sama dengannya di bawahnya. Notasi ini kan nggak ada ya, karena nggak ada berarti dia kosong di sini. Nah, berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian lagi misalkan contoh yang keenam. Kalau misalkan ada pertidaksamaan seperti ini, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Nah, ternyata di sini bedanya soal nomor 5 sama nomor 6. Kalau nomor 5 itu kan di bawahnya notasi kurang dari kan nggak ada sama dengannya ya. Nah, sedangkan ini di sini 2 kurang dari sama dengan X. Kalau ada kurang dari sama dengan berarti si 2 ini ikut ke penyelesaian. Nah, berarti kita buat dahulu garis bilangannya. Kemudian ada angka 2 sama angka 7 ya. Nah, yang ada tanda garisnya ini hanya di 2 aja. Berarti 2 ini dia penuh. Penuh, sedangkan 7 ini dia kosong. Nah, seperti ini. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Nah, berarti gimana ini jadinya? Sama ya seperti yang atas ya. Si X-nya ini terletak antara 2 sampai 7, berarti kan dia di sini. Gitu. Oke, bisa difahami ya adik-adik ya. Nah, kemudian contoh lagi misalkan, contoh lagi soal nomor 7. Nah, nomor 7. Kalau misalkan ada X kurang dari 5 atau X lebih besar dari 7, misalkan gini. X kurang dari 5 atau X lebih besar sama dengan 7. Nah, kalau ada seperti ini berarti kan garis bilangannya ini
Itu angka 5 sama angka 7 ya. 5 sama 7, 5 sama 7. Nah, kalian lihat juga tandanya di sini. Di bawahnya notasi yang ada sama dengannya kan X lebih besar sama dengan 7 ya. Berarti 7 ini dia ikut ke penyelesaian. Berarti si 7 ini kita kasih lingkaran penuh, sedangkan 5 ini adalah kosong. Nah, karena yang diminta adalah kurang dari 5, berarti dia ada di sebelah kiri. Sedangkan lebih besar dari 7 itu di sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, bisa difahami ya adik-adik semua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat pertidaksamaan. Nah, sifat-sifat pertidaksamaan yang pertama di sini kakak tuliskan. Sifat yang pertama yaitu apabila kita mau menambah bilangan atau bentuk ajabal ke dalam bentuk pertidaksamaan ya. Jadi kalau misalkan menambah atau mengurang, sifatnya gimana? Menambah atau mengurang? Menambah atau mengurang. Menambah atau mengurang ke dalam bentuk pertidaksamaan. Sifatnya yaitu, jadi misalkan jika ada A lebih besar dari B, kemudian kita akan menambahkan si C. Misalkan kita mau menambah si konstanta, si C. Nah, kalau misalkan ditambah, maka nanti sifatnya, atau ini kita tambahkan satu-satu. Berarti A lebih besar dari B. Kalau misalkan ditambah C, jadinya seperti A lah. Kalau misalkan mau ditambah C ya, berarti nanti kan ruas kiri sama ruas kanan kan harus sama ya. Berarti A plus C lebih besar dari P plus C. Nah, contohnya apa Kak? Jadi misalkan nih, misalkan ada X lebih besar dari X plus 1 ya. X plus 1 lebih besar dari 5. Nah, kemudian kita mau mencari nilai X ya. Misalkan di sini ada soal X plus 1 lebih besar dari 5. Kalau misalkan yang dicari adalah himpunan penyelesaian si X. Nah, ini kan adanya kan X plus 1 ya. X plus 1 ini supaya menjadi X berarti kan dia harus dikurangi 1. Nah, kalau misalkan dikurangi berarti nanti kiri dikurangi, kanan juga dikurangi. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Jadi kalau misalkan ditambah C ya berarti masing-masing dia ditambah. Kalau misalkan dikurangi sama C, misalkan di sini ada lagi dikurangi C. Nah, berarti ini juga sama, berarti A dikurangi C, B juga dikurangi C. Nah, oke. Jadi kalau misalkan X plus 1 lebih besar dari 5, kita mau mencari himpunan penyelesaian si X supaya jadi X, berarti kan 1 ini harus hilang ya, harus hilang kan, berarti harus supaya dia hasilnya 0, berarti kan harus dikurangi 1. Ya, berarti dia di sini masing-masing ruas dikurangi 1, berarti X plus 1 min 1. Nah, ini juga sama, 5 min 1. Nah, berarti ini kan habis ya, berarti X lebih besar dari 5 kurangi 1, 4. Nah, ini adalah sifat dari pertidaksamaan, menambah atau mengurang. Jadi, kalau misalkan kita menambah suatu konstanta ke dalam ruas kiri, maka ruas kanan juga harus ditambah. Kemudian sifat yang kedua yaitu mengalihkan ya. Sifat yang kedua, misalkan kita mau mengalihkan bilangan terhadap pertidaksamaan ya. Kalau misalkan menambah sama mengurang tadi kan tidak mengubah tanda ya. Jadi dia tandanya tetap. Kalau lebih besar ya berarti dia lebih besar juga. Tapi beda dengan mengalihkan bilangan. Kalau faktor pengalinya di sini, kalau faktor pengalinya ya, jika pengalinya lebih besar dari 0, maka nanti tanda pertidaksamaan tidak berubah ya. Maka tanda tidak berubah. Nah, tetapi yang kedua, jika pengalinya kurang dari 0, maka tandanya berubah. Maksudnya gimana sih Kak? Saya belum paham gitu ya. Oke, untuk mengalihkan tadi itu kan
tandanya itu kan tergantung sama faktor pengalinya ya. Tadi sudah kakak bilang bahwa kalau pengalinya itu lebih besar dari 0 atau pengalinya itu positif, maka tandanya tidak berubah atau tandanya tetap. Tetapi kalau pengalinya itu dia kurang dari 0, maka dia tandanya berubah. Nah, jadi misalkan kalau kita tuliskan tuh seperti ini. Kalau A lebih besar dari B, misalkan A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, di mana si C ini adalah pengali, maka A kali C, kalau dia dikalikan ya, A kali C lebih besar dari B kali C. Jadi dia tandanya tetap. Nah, tetapi kalau misalkan ada A lebih besar dari B dan C-nya kurang dari 0, si C di sini adalah si pengali ya. Ini dia pengali, maka dia tandanya berubah. Tandanya berubah jadi gimana? Berarti A kalau dikalikan sama si C ini, kalau tandanya di sini soalnya lebih besar, maka dia berubah jadi lebih kecil dari B kali C. Nah, untuk lebih mudahnya itu kita masuk ke contoh soal. Misalkan nih ada soal yang pertama, 2x kurang dari 3. Nah, misalkan 2x kurang dari 3. Kita mau mencari nilai x. Berapakah nilai x? Gitu kan? Berapakah nilai x? Kalau mau mencari nilai x, di sini kan adanya 2x. Ya kan? Karena adanya 2x berarti supaya 2x ini menjadi x itu gimana? Supaya menjadi x berarti kan dia harus dikalikan ya, harus dikalikan sama setengah. Nah, ini dia harus dikalikan sama setengah. Kalikan sama setengah. Yang dikalikan siapa? Ya, berarti kedua ruas, berarti kiri sama kanan harus dikalikan semua. Gitu. Berarti 2x dikalikan sama setengah kurang dari 3 kali setengah. Nah, karena di sini faktor pengalinya di sini adalah positif, berarti dia di sini tandanya tetap. Ini kurang dari menjadi kurang dari. Ini habis ya. Berarti jadi x kurang dari 3/2. Gitu ya. Ini ingat ya teman-teman, ini konsep ya. Ini konsepnya. Tapi kalau misalkan secara lebih mudahnya sih 2x kurang dari 3. Ini supaya menjadi x kan kita bagi 2. Karena kiri bagi 2, kanan juga bagi 2, berarti ini 2, ini juga 2. Nah, untuk pembagian dia konsepnya sama seperti perkalian. Kalau perkalian, kalau pengalinya dia kurang dari 0, tandanya berubah. Kalau pembaginya kurang dari 0, dia juga berubah. Gitu ya. Contoh lagi misalkan nih yang B. Yang B misalkan ada soal 2x plus 5 lebih besar dari 6x plus 25. Nah, gini. Nah, supaya lebih mudah kita langsung aja ya pakai cara cepatnya aja ya. Jadi di sini kan kita harus mencari si x ya. Kalau mencari si x, kalau dia di sini soalnya itu aljabarnya itu dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, ini nanti kan kita kelompokkan aja ya. Kalau mau mencari si x, maka nanti yang ada x-nya ini kita kelompokkan ke dalam satu ruas, sedangkan konstantanya ini juga kita kelompokkan ke dalam satu ruas. Nah, karena di sini 2x, ini 6x, berarti kan 6x-nya kan pindah ya. Berarti 2x dikurangi 6x lebih besar dari, ini sama 5-nya pindah ruas, 25 dikurangi 5 gitu ya. 2x kurangi 6x berapa? Minus 4x lebih besar dari 25 kurangi 5 itu 20. Nah, karena kita di sini mau mencari si x, di sini adanya kan min 4x ya, maka kedua ruas harus dibagi negatif 4. Kalau dibagi negatif 4, jadi pembaginya itu kan kurang dari 0. Kalau pembaginya kurang dari 0, untuk pembagian ini sifatnya sama seperti perkalian. Kalau pembaginya kurang dari 0, maka tandanya berubah. Nah, kita bagi min 4. Min 4x bagi min 4. Min bagi min tentunya kan positif ya, berarti x. Tapi ini tandanya berubah. 20 bagi min 4 itu minus 5. Nah, ini adalah sifat pertidaksamaan yang kedua. Oke, langsung kita masuk ke sifat pertidaksamaan yang ketiga. Yang ketiga itu tentang pemangkatan bentuk pertidaksamaan. Pemangkatan bentuk pertidaksamaan
samaan. Nah, tadi penjumlahan sama pengurangan. Jadi penjumlahan sama pengurangan itu dia tandanya tetap. Kalau pembagian sama pengurangan itu tergantung si pembagi sama si pengurang ya. Kalau dia kurang dari 0 maka dia tandanya berubah. Nah, sekarang kalau misalkan pemangkatan gimana? Nah, kalau pemangkatan ini misalkan nih, jika ada yang dipangkatkan itu nilainya itu lebih besar ya. Kalau misalkan nih untuk sifatnya, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari 0, jadi si A sama B ini dia pasti positif karena dia lebih besar dari 0 ya. Maka kalau misalkan kita pangkatkan dengan pangkat berapapun, maka nanti tandanya akan tetap. Artinya gimana? Jadi kalau misalkan si A ini kita pangkatkan 2 ya tandanya tetap. Nah, kalau misalkan mau kita pangkatkan 3 juga sama, tandanya tetap. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini kan kalau A-nya lebih besar dari B, lebih besar dari 0. Nah, kemudian yang kedua, jika A kurang dari B kurang dari 0. A kurang dari B kurang dari 0, maka gimana? Nah, A kurang dari B kurang dari 0 berarti si A sama si B ini kan dia nilainya negatif. Kalau nilainya negatif, kalau nilainya ini dia si A sama B negatif, kalau dipangkatkan genap ya, pangkatkan genap, kalau pemangkatnya adalah genap, maka tandanya berubah. Tanda berubah. Nah, sedangkan kalau dia dipangkatkan pemangkatnya itu adalah ganjil, maka tandanya tetap. Nah, jadi kalau ada A kurang dari B kurang dari 0, kalau dia dipangkatkan genap, genap kan dia 2 ya. Berarti A pangkat 2. Nah, tandanya berubah, lebih besar dari B pangkat 2, lebih besar dari 0. Kalau dia pangkatnya genap. Kalau A-nya dia dipangkatkan 4, berarti ya tandanya jadi lebih besar. Nah, lain cerita kalau dia dipangkatkan ganjil, misalkan dia dipangkatkan 3, berarti A-nya pangkat 3 kurang dari B pangkat 3 kurang dari 0 ya. Jadi ini jadinya ini, jadinya ini. Tuh. Contohnya gimana? Nah, contohnya misalkan nih,